Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyambung dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh rekan kita tentang pembelajaran yang mana semua orang itu tidak memungkiri akan hal-hal yang berbau mistis atau hal yang tentang kegoiban itu sendiri. Semua orang punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Apakah keberadaannya itu memang ada atau seperti apa? Kita orang umum itu banyak yang benar-benar penasaran dan ingin mengetahuinya. Hal tersebut apakah bertentangan dengan tujuan manusia hidup yang sesungguhnya atau bagaimana? Mohon pengarahannya, terima kasih. Tentang masalah kegoiban, belajar mencari kegoiban di luar gitu kan. Sebetulnya kalau di luar itu nggak ada, yang ada adalah di pikiran kita sendiri yang membentuk imajinasi goib apalah, siluman apalah, itu adalah di dalam imajinasi kita sendiri. Di luar itu nggak ada. Orang yang kesugesti tentang masalah kegaiban itulah yang mampu melihatnya. Tapi kalau orang yang tidak tersugesti, yang nggak lihat di situ. Jadi itu adalah orang yang kebanyakan hidupnya itu selalu memakai imajinasi atau bahasanya mengandai-andai. Loh, yang dicari apa sih? Ya kan? Manusia itu yang dicari adalah kebutuhan. Kebutuhan kita adalah sehari-hari adalah untuk finansial. Kebutuhan apa? Pokok. Pokok. Ngapain kita nyari kebutuhan goib? Goib itu nggak ada, namanya goib itu nggak ada di situ. Manusia diciptakan ada, berarti kebutuhannya harus apa? Harus ada. Yang nyata ya? Yang nyata. Kalau ada orang nyari pesugihan melalui apa? Ritual gaib dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang bodoh. Nggak ngerti sama sekali. Dibohongin orang, makanya suruh ke gunung ini, gunung itu, ya kan? Itu dibodohin orang. Kalau kita pengen kaya, ya udah kerja keras, berusaha. Jangan nyari gaib itu nggak ada. Gaib itu kan asmanya nggak ada. Gaib itu nggak ada, itu asma nggak ada. Oke. Itu. Nah sudah tahu goib, dicari barangnya. Yang bodoh siapa? Yang bodoh itu yang nyari. Orang goib itu nggak ada, dicari. Oke, baik. Menyambung lagi. Berdasarkan saya melihat dari medsos ya, tentang yang dilakukan kebanyakan orang tentang pesugihan. Bahkan ada lagi yang saya lihat lagi di medsos, ada tentang perkawinan manusia dengan bangsa jin. Itu di medsos itu disebut sebagai kisah nyata. Jadi cerita singkatnya itu, seorang manusia itu lagi jalan-jalan masuk ke area hutan lah, terus melihat suatu
wanita yang cantik dan ternyata wanita tersebut dari bangsa makhluk halus atau bangsa jin lah. Dan sampai akhirnya mereka menikah dan justru malah manusia itu sendiri atau bangsa manusia itu sendiri tinggal di alamnya bangsa halus tersebut. Itu di medsos saya melihat sendiri dan saya mendengarkan sendiri. Itu kebenaran hal tersebut bagaimana? Mohon penjelasan. Yang ditanyakan kebenarannya, Ya. saya jawab tidak ada, ya, itu hanya rekayasa, ya. Dan sampai detik ini belum ada yang membuktikan itu semua secara ilmiah. Tapi kalau secara media sosial ya terserah mereka, ya kan, mau model apa. Tapi kalau saya bilang itu tidak ada, ya kan. Berarti orang tersebut kalau seandainya menikah dengan Ya, bangsa jin dan sebagainya, orang bodoh. Orang manusia juga banyak kok, perempuan cantik banyak, ngapain nikah sama jin, ya kan? Apalagi katanya pengen kaya, dia juga bodoh. Ya. Jin aja tinggalnya di hutan, kaya dari mana, ya kan? Kecuali di di gedung mewah atau di istana, ya boleh. Orang di hutan dibilang kaya, dinikahi lagi. Kalau seandainya kaya di hutan mau belanja apa? Ciplukan, ya kan? Gak ada. Itu semuanya adalah membesar-besarkan imajinasi. Faktanya tidak ada, ya kan? Kalau ada yang mengatakan ada, suruh membuktikan sama saya siapa orangnya yang menikah dengan jin tersebut. Itu aja. Oke, terima kasih.